Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur saat ini karena kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu, atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dari rumah masing-masing. Kita akan menggunakan tata ibadah bentuk 3. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memulaikan ibadah kita saat ini, memuji dan mengagungkan Tuhan yang menjadikan kita, sebab hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan hormat serta puji-pujian kita. Kita menyanyi kasih dari sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, pembaru dan pemersatu hidup kita, menyertai kamu sekalian. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta
Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tema kita dalam peribadahan saat ini adalah dipulihkan di tengah badai. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, hendaknya kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, dengan penuh keikhlasan, marilah kita mengaku dosa kepada-Nya dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami merendahkan diri dan mengaku bahwa di hari-hari yang kami lewati, kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami lalai, malah kurang berani, bahkan tidak melakukan perintah dan hukum-Mu di dalam kehidupan dan tanggung jawab pelayanan kami terhadap sesama. Atas perbuatan demikian, kami sesungguhnya telah berdosa terhadap Tuhan dan sesama kami. Karena itu, hanya kepada Engkau sajalah kami memohon. Ampunilah dan teguhkan iman kami, agar dari saat ini kami dapat kembali hidup menurut perintah dan hukum-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara,
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan. Karena firman-Nya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil dalam pembaharuan hidup yang setia, mendengar dan melakukan firman-Nya. Untuk maksud tersebut, dengar dan lakukanlah amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan demikian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan setiap hari. Bapa sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
aku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jemaat, disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan menyediakan hati kita untuk membaca perenungan saat ini. Dan sebelum kita membacanya, kita minta pertolongan daripada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu bagi kami. Kami senantiasa dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Sehingga pada saat ini Bapa, Engkau senantiasa mengumpulkan kami dalam satu persekutuan. Kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu pada saat ini Bapa. Untuk itu Bapa, biarlah Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud daripada isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini. Dan bagi hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini Bapa, dengan segala keterbatasan hamba bermohon kepadamu, biar Engkau akan memampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat. Perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba dapat menjalankan tugas hamba sebagai pelayan-Mu. Pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus 4 ayat yang ke-35 hingga pada ayat yang ke-41. Sekali lagi, pembacaan kita saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Lembaga Alkitab memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Dan saya akan membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun saat ini kehidupan kita, keberimanan kita diombang-ambing oleh virus corona ini, namun tidak menutup atau membatasi kita, semangat kita untuk mencari hadirat Tuhan. Dan kesempatan saat ini kita diajak untuk belajar memahami firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus, dengan perikop angin ribut diredakan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-35 dikatakan di sana, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kita kembali melihat di dalam pasal 4 ayat yang pertama, ayat 1, di sana dikatakan bahwa pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Yesus seharian penuh mengajar kepada orang banyak di tepi danau itu. Dan ketika hari senja, dia mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang. Pada ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan bawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini 36 yang terakhir, di situ kita bisa melihat di sana dikatakan dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Markus juga mau menyampaikan kepada pembaca bahwa selain 12 murid Tuhan Yesus menyeberang ke seberang, ada juga rombongan lain yang mengikuti dengan Tuhan Yesus. Meskipun dalam pembacaan ini difokuskan kepada 12 murid Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu. Dengan perahu itu mulai penuh dengan air. Danau Galilea atau Danau Tiberias atau Laut Tiberias ini merupakan tempat yang menggoncangkan iman daripada murid-murid ketika mereka berlayar ke seberang bertemu dengan badai yang sangat kuat. Kita melihat bahwa danau ini, alam ini dipakai Tuhan untuk menguji iman daripada rasul-rasul. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dalam pembacaan ini adalah dari 12 rasul
atau dari 12 murid Tuhan Yesus, ternyata ada 4 orang dari mereka yang merupakan mantan nelayan. Mereka itu adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka adalah orang-orang pesisir. Mereka adalah orang-orang sekitar danau itu. Kita boleh lihat di dalam Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 21. Di sana dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Sungguh luar biasa ketika Yesus mengajak kedua orang bersaudara ini. Yesus mengatakan, ikutlah denganku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Keempat orang ini, Petrus, Andreas, Yakobus yang Yohanes, seluk-beluk dari danau itu mereka sudah tahu. Karena mereka adalah orang pesisir, orang di tempat itu. Akan tetapi ketika mereka menyeberang ke sebelah, dihantam badai yang kuat, mereka hilang kendali. Apalagi mereka bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Mereka sudah lama mengikuti Yesus. Apakah mereka ragu dengan Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga hidup di zaman sekarang. Terkadang walaupun kita sudah dikatakan kita adalah orang beriman kepada Tuhan, orang Kristen yang sudah lama, rajin ke gereja, rajin di persekutuan, tetapi kita diperhadapkan dengan persoalan pergumulan yang besar, kita juga terombang-ambing. Orang tidak bisa lagi mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, aku akan memberi kelegaan. Orang boleh lihat itu dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Tuhan menawarkan atau Tuhan mengajak kepada kita bahwa ketika kita menemui persoalan kehidupan, datanglah kepadaku. Walaupun seberat apa persoalan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberikan tawaran kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya. Terkadang dalam kehidupan kita juga, ketika kita mendapat persoalan pekerjaan, apalagi saat ini banyak tempat pekerjaan, perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan oleh karena pandemik, kita juga diguncang. Apalagi kita sebagai kepala-kepala rumah tangga harus menafkahi keluarga, istri, anak-anak. Untuk orang dengar kemari ada pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan. Ini persoalan bukan gampang. Kita tidak bisa memandang remeh. Persoalan untuk menafkahi keluarga. Bagaimana iman kita dalam badai yang sangat kencang ini. Bagaimana kita akan bertahan hidup. Akan tetapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan. Marilah datang kepadaku. Sungguh luar biasa. Tawaran sangat menjanjikan bagi kita semua. Karena ketika kita diombang-ambing dengan persoalan kehidupan kita, pandanglah ke depan bahwa Tuhan ada di depan kita. Tuhan mampu mengalahkan semua persoalan dan mengangkat kita dari pergumulan apapun yang terjadi. Sehingga persoalan apapun yang kita hadapi ini, kita boleh lepaskan itu, boleh terlepas dari kehidupan kita. Kita dapat memiliki kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Terkadang juga kehidupan kita ketika persoalan begitu besar, berat, orang mulai menggerutu bahwa Tuhan lagi sudah tidak peduli dengan kita. Seolah-olah orang dalam pelayanan, seolah-olah orang ini memberitakan firman Tuhan, si persoalan itu datang silih berganti. Kita pun diuji, bagaimana kita mampu bertahan dalam ombang-ambingnya angin yang dahsyat, persoalan kehidupan. Sehingga kita bergerutu kepada Tuhan.
Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Akan tetapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuasa Tuhan, kadang-kadang ketika orang menghadapi persoalan, kuasa Tuhan orang ragukan. Oleh karena persoalan yang begitu berat. Tetapi kalau orang tenang menghadapi persoalan, yang dikatakan di dalam ayat 39, diam dan tenanglah. Orang jangan panik menghadapi persoalan kehidupan ini. Selagi orang hidup di dunia ini, pasti persoalan itu tidak akan berhenti dari kehidupan kita. Persoalan itu akan datang silih berganti, seperti angin yang bertiup di tengah danau Galilea itu. Datang secara tiba-tiba, berhenti secara tiba-tiba. Begitu juga persoalan kehidupan kita. Ketika kita selesai menghadapi persoalan yang satu, ada persoalan berikut yang akan menyusul. Ini realita kehidupan kita yang harus kita hadapi dengan iman kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi pergumulan kehidupan kita di tengah-tengah badai yang bergelora. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-41 di sana dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa kegerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat ini saya teringat dengan syair lagunya seperti ini. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 41, murid-murid Tuhan, walaupun sudah lama bersama-sama dengan Tuhan, akan tetapi ada pertanyaan yang timbul di saat mereka menghadapi pergumulan, persoalan. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan, Yesus yang kita tinggikan, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika Dia mengatakan kepada danau itu, diam dan tenanglah, maka alam dan danau itu pun tenang. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, alam dapat dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Alam dipakai Tuhan untuk menegur tingkah kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita saat ini diguncang oleh pandemik virus corona. Meskipun ini tidak berasal daripada Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu masuk di tengah-tengah kehidupan kita semua. Mengizinkan itu terjadi, karena selagi kita hidup di dunia ini, persoalan demi persoalan harus kita lalui. Akan tetapi, dalam pandangan kita, dalam pandangan orang percaya, bahwa satu kelak ada pemulihan. Virus pandemik ini di bawah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari virus corona ini. Jadi jangan kita takut dengan virus corona, tapi kita andalkan Tuhan. Bagaimana perlindungan Tuhan kepada kita. Tentunya di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan, orang juga harus percaya bahwa pemerintah itu adalah Tuhan, adalah teman sekerja Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah harus kita dukung. Dan biarlah firman Tuhan ini akan selalu memberikan penguatan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, mengandalkan Tuhan. Agar supaya ketika kita berjalan, ketika kita keluar rumah, kita ada perlindungan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan akan selalu menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kita, sehingga kita dibebaskan dari badai yang begitu menakutkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Biar Engkau materaikan di hati kami masing-masing. Bahkan Engkau mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus,
sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami beritakan ini bisa tertanam di hati kami masing-masing. Dan firman ini dapat kami pakai di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Atas segala pengorbanan
Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami persembahkan hanya kepadamu Bapa di surga. Karena Engkau sangat baik dan begitu baik di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga sepanjang hari yang kami telah lewati, Engkau telah menuntun kami, menyertai kami, membimbing kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Tadi kami telah mendengar berita firman-Mu. Biarlah Engkau akan yang memampukan kami, agar supaya kami selalu mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Menerapkan itu di hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami dapat perlakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini hamba mau berdoa bagi gereja-gereja yang tersebar di muka bumi ini. Secara khusus gereja kami, KGPM Mesias Ranomut. Di dalamnya ada BPS, PMS. Seluruh majelis yang ada dari kelompok pelayan 1 sampai kelompok pelayan 15. Berkati kami semua. Ikat kami dengan tali cinta kasih-Mu, agar supaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi Bapak Gembala kami di sidang Mesias Ranomut ini, Bapak Gembala Alex Wongkar, sarjana teologi. Biar Engkau terus menyertai kehidupannya di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah hidup pelayan sebagai ketua PMS di sidang kami. Berkati Bapa, anugerahkan terus kekuatan, kesehatan, hikmat, agar supaya setiap tanggung jawabnya dia dapat jalankan itu oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Begitu juga dengan keluarga, istri, anak-anak, dimanapun mereka pergi berada, biar Engkau sertai mereka, jaga lindungi. Kekuatan kesehatan akan menjadi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduan mereka, pekerjaan mereka, cita-cita mereka, hamba mau taruh hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Saat ini juga hamba mau berdoa bagi kami semua yang sedang menghadapi persoalan, pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini oleh karena pandemik virus corona, sehingga aktivitas kami ini tidak berjalan dengan lancar. Setiap aktivitas kami dibatasi. Untuk itu Tuhan, biar Engkau yang akan menuntun menyertai kami. Sampai saat ini Bapa, kami belum tahu sampai kapan badai ini akan berlalu dari kami. Virus corona ini akan berlalu dari kami. Tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau ada dengan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami selalu dikuatkan, diberi kekuatan. Terlebih iman kami semakin bertumbuh di tengah-tengah pandemik ini. Ajarlah kami selalu mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami mampu menyatakan iman kami di tengah-tengah virus corona ini. Kami sangat bersyukur Bapak, sampai saat ini kami boleh ada dalam persekutuan ibadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga hamba mau berdoa bagi jemaat kami yang saat ini bergumul dengan sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh ajaib akan menjamah setiap sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Biarlah apa yang mereka rasakan saat ini Bapak, Engkau yang akan memampukan mereka kembali sembuh oleh karena kemurahan Tuhan.
Karena kami tahu dan percaya pergumulan apapun itu ada di bawah kuasa Tuhan. Untuk itu hamba bermohon kepadamu Bapa, biar Engkau yang akan menyembuhkan mereka, biar Engkau yang akan memulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Alat dokter yang mereka pakai, alat-alat para medis, obat-obat yang mereka pakai, makanan minuman yang mereka konsumsi, biarlah Engkau berkati semuanya itu Tuhan, agar supaya lewat semuanya ini mereka dapat sembuh, mereka dapat dipulihkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Saat ini juga mau berdoa bagi para medis, para dokter yang sedang melawat orang-orang yang terkapar oleh karena virus corona ini Bapak. Biarlah Engkau terus akan menyertai mereka, karena mereka sedang menjalankan tugas yang mulia bagi orang-orang, bagi jemaat-Mu yang terkapar di rumah sakit oleh karena virus corona ini. Untuk itu Tuhan, biarlah jamahan tangan Tuhan yang penuh pengasih akan selalu menyertai para medis, para dokter yang sedang menangani orang-orang yang terkapar, orang-orang sakit oleh karena virus corona ini. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan orang-orang yang menderita oleh karena virus corona ini, yang sedang dirawat di rumah sakit Bapak. Biar Engkau melihat keberadaan mereka, biar Engkau terus memberkati obat-obat yang mereka pakai, sehingga mereka dapat pemulihan, mereka dapat sembuh oleh karena jamahan Tuhan. Meskipun sampai saat ini Bapak, obat-obatan untuk virus corona ini belum ada, tapi kami percaya tangan Tuhan dapat menyembuhkan. Untuk itu Bapak, biarlah Engkau yang akan melihat keberadaan mereka, biar Engkau yang akan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh sembuh atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka yang sedang menanti mereka di rumah mereka masing-masing. Biarlah selalu diberi kekuatan, terlebih iman mereka semakin diteguhkan, agar supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam mereka merawat atau memberikan motivasi kepada keluarga mereka yang sedang sakit di rumah sakit, sehingga suatu kala mereka akan dikumpulkan kembali bersama dalam satu ikatan persaudaraan di rumah mereka masing-masing oleh karena tuntunan penyertaan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Saat ini juga hamba mau berdoa bagi para janda, duda, fakir, miskin, orang-orang yang terlantar. Biarlah Engkau yang akan melihat keberadaan mereka Tuhan. Biarlah Engkau tolong mereka Tuhan, agar supaya mereka ada semangat hidup untuk selalu mencari hadirat Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pada saat ini juga hamba mau berdoa bagi setiap peralatan yang dipakai untuk live streaming Bapak. Biarlah Engkau selalu melihat, memberkati semuanya, agar supaya di minggu-minggu yang akan berjalan ke depan, semua peralatan ini kami boleh pakai dalam pelayanan untuk memberitakan berita keselamatan daripadamu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Tadi kami telah memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati persembahan yang kami berikan, dan persembahan ini kami boleh pakai dalam pelayanan persekutuan gereja kami. Dan berkati kami semua tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan, biarlah Engkau akan membalas setiap apa yang kami berikan, yang terbaik yang kami berikan. Begitu juga Engkau akan memberkati kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan kami dengan berkat yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Masih banyak lagi yang hamba sampaikan kepadamu, namun semuanya hamba mau taruh hanya ke dalam tangan yang penuh kasih. Biarlah Engkau sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang kami akan lewat bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih,
sampai saat ini tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja di wilayah di mana kita berada. Kini kita akan kembali dalam kehidupan masing-masing, namun ingatlah bahwa bersama dengan gereja-gereja di wilayah ini, kita tetap terpanggil dalam kesatuan dan kebersamaan untuk berjalan bersama dan melayani bersama sambil mengingatkan kata Alkitab. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai dan sukacita. Tuhan Allah sumber pengharapan kita memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat disilakan duduk, ibadah kita sudah selesai dan saatnya kita bersaat teduh. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan,
sampaikan